datang di BPK Penabur Indramayu. BPK Penabur Indramayu terletak di Jalan Veteran nomor 73 Indramayu. Lokasi yang sangat strategis karena berdekatan dengan pusat kota Indramayu. Terdapat berbagai fasilitas penunjang kegiatan pembelajaran siswa-siswi BPK Penabur Indramayu. Yang pertama ada perpustakaan yang dapat dikunjungi di sekolah maupun perpustakaan digital. Lapangan olahraga, laboratorium komputer dengan fasilitas komputer yang sangat menunjang kegiatan siswa-siswi, dan laboratorium IPA. BPK Penabur Indramayu terdiri dari jenjang taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama. Berikut ini adalah prestasi yang diraih oleh beberapa siswa BPK Penabur Indramayu. Mari kita simak keseruan berbagai kegiatan yang dilaksanakan di BPK Penabur Indramayu. Apa lagi? Yuk sekolah di BPK Penabur Indramayu.
Saya akan bacakan warta lisan kebaktian onsite GKI Indramayu Minggu 15 Mei 2022. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur atas anugerah-Nya yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita dapat bersekutu dan beribadah dalam kebaktian minggu pagi ini. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan yang berkaitan dengan gereja, dapat menghubungi Majelis Jemaat atau Tata Usaha Gereja. Berikut ini akan dibacakan warta lisan. 1. Kebaktian umum minggu ini dilayani oleh Saudari Kesia Tiara Leosa, Boru Tambunan, SSI Teologia. Untuk pos jemaat Losarang dan Baja Meretan dilayani oleh Saudara Johannes Christian Arevalo Sitorus, SSI Teologia, calon pendeta GKP Junti Kebon. Kebaktian Minggu 15 Mei 2022 dapat diikuti secara onsite dan live streaming pukul 8 pagi dan online pukul 6 sore melalui channel YouTube multimedia GKI Indramayu. 3. Pada kebaktian hari Minggu ini ada 2 persembahan. Kotak hitam untuk kas gereja, kotak coklat untuk persembahan khusus untuk pengadaan inventaris GKI Indramayu. 4. Persekutuan Jemaat GKI Indramayu akan diadakan pada hari Selasa 17 Mei 2022 pukul 7 malam bertempat di GKI Indramayu, onsite dan online via Zoom. Tema persembahan yang harum dilayani oleh Bapak Pendeta Markus Hadinata. Kami mengundang jemaat dan simpatisan GKI Indramayu untuk menghadirinya. 5. Persidangan Majelis Jemaat GKI Indramayu akan diadakan pada hari Sabtu 21 Mei 2022 pukul 2 siang bertempat di Gedung Anugerah GKI Indramayu. Mohon dukungan doa dari jemaat agar persidangan tersebut menjadi berkat bagi pelayanan jemaat GKI Indramayu. 6. Donor darah jemaat GKI Indramayu akan diadakan pada hari Minggu 22 Mei 2022 pukul 9 pagi bertempat di GKI Indramayu. Kami mengundang jemaat dan simpatisan GKI Indramayu untuk turut serta berpartisipasi. 7. Pada kebaktian hari Minggu ini, Majelis Jemaat akan membagikan sampul persembahan syukur tahun 2022. Sampul persembahan syukur tahunan akan dikumpulkan pada saat kebaktian Hari Raya Pentakosta Minggu 5 Juni 2022. 8. Diberitahukan pada anggota Queen, latihan angklung akan dimulai pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022 jam 6 sore dan akan disediakan penjemputan. 9. Dimohon selama kebaktian berlangsung tetap mengikuti protokol kesehatan. Demikian warta lisan. Kami mengundang jemaat untuk berdiri. Kita nyanyikan PKJ 11 1 sampai 3. Hari
Jemaat yang terkasih, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Setiap dari kita selalu merasakan dan mengalami kasih yang berasal dari Allah. Melalui kasih-Nya, kita merasakan kekuatan dalam menjalani kehidupan. Namun, apakah yang menjadi respon kita ketika kita telah mendapatkan kasih dari Allah? Firman Tuhan dalam surat 1 Yohanes 4 ayatnya ke-7 sampai 8 menyatakan, "Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih." Marilah kita muliakan Allah yang adalah kasih melalui pujian agunglah kasih Allahku. Dalam kesempatan ini, marilah kita merendahkan diri dan mengakui dosa kita di hadapan Tuhan di dalam doa pribadi. Ya Allah yang telah mengasihi kami mengakui bahwa dalam kehidupan ini seringkali kami tidak mengasihi sesama kami. Kami berlaku jahat,
perkataan kami melukai sesama kami. Bahkan kami saling membenci satu dengan yang lain. Kami sadar bahwa dalam kehidupan ini kami masih belum mampu menyatakan kasih Allah melalui kehidupan kami sehari-hari. Oleh karena itu, ya Allah sumber kasih, ampunilah kami dan mampukan kami untuk saling mengasihi. Di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus kami memohon. Amin. Undang jemaat berdiri. Dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang beroleh percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Hanya oleh
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur jika pada pagi hari ini Tuhan kami dibolehkan bersekutu bersama-sama. Kini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami memohon Roh Kudus-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami, menyiapkan hati dan pikiran kami sehingga kami dengan sungguh-sungguh Tuhan dapat mendengarkan firman-Mu dan firman-Mu dapat menjadi pelita dalam kehidupan kami sehingga boleh kami lakukan dalam perilaku sehari-hari. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, urapilah sehingga setiap apapun kata yang keluar dari mulut hamba-Mu ini adalah benar firman yang berasal daripada Allah. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami siap mendengar. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk bacaan pertama terambil dari Kisah Para Rasul 11 ayat 1 sampai dengan 18. Kisah Para Rasul 11 ayat 1 sampai dengan 18. Sebagai perikop, Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Kornelius di Yerusalem. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut. Katanya, aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan. Suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah. Tetapi aku berkata, tidak Tuhan, tidak, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku. Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari surga berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal itu terjadi sampai 3 kali. Lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan ketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata roh kepadaku, pergi bersama mereka dengan tidak bimbang. Dan ke-6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu. Dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suara berita kepadamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka, sama seperti kepada kita, pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimana mungkin aku mencegah dia? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah. Katanya, jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Untuk antar bacaan yang diambil dari Mazmur 148.
Untuk bacaan kedua yang terambil dari Wahyu 21 ayat 1 sampai dengan 6. Wahyu 21 ayat 1 sampai dengan 6. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Demikianlah sabda Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes, pasal yang ke-13, ayat yang ke-31 hingga 35. Injil Yohanes pasal 13 ayat yang ke-31 hingga 35. Perintah baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya dalam kehidupan kita. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari. Selamat pagi juga Bapak Ibu yang mungkin beribadah di Gedung Anugerah, dan juga Bapak Ibu, Saudara-saudari yang beribadah melalui media yang ada di rumah masing-masing. Bapak Ibu, Saudara-saudari, jika kita berbicara tentang kasih atau cinta, saya teringat satu buku dari Erich Fromm, yaitu Art of Love atau Seni Mencinta. Seni mencintai, yang mana berisi teori-teori untuk belajar caranya mencintai,
Kadang kita selalu ingin dicintai, tapi jarang berpikir bagaimana ya caranya kita mencintai orang-orang. Nah, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, lebih menyenangkan dicintai atau mencintai? Pasti pernah mencintai ya dan dicintai ini Bapak Ibu sekalian. Atau yang masih muda juga pernah. Lebih menyenangkan yang mana? Apa? Dua-duanya. Harus dua-duanya ya. Wah, bagus. Adil gitu. Tapi ada nggak orang yang suka dicintai daripada mencintai? Apa susahnya mencintai atau dicintai? Lebih susah mana? Mencintai langsung semangat. Mencintai itu paling susah. Kenapa mencintai paling susah? Ada apa gitu? Karena terkadang mencintai itu kan harus berkorban gitu kan. Nah, Erich Fromm mengetahui bahwa mencintai itu tidak mudah. Sama seperti seni. Seni itu kan harus diajar dan diasah. Demikian juga dengan cinta harus diajar dan diasah. Nah, pada hari ini kita mau belajar seni mencinta dari firman Tuhan tentang kasih yang diberitakan oleh Yesus dalam bacaan kita hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kasih bukanlah kata yang baru bagi kita. Bagi orang-orang Kristen, bagi para pengikut Kristus, kita bukan baru kali ini mendengar namanya atau teori atau firman Tuhan tentang kasih. Sudah berlama-lama setiap hari mungkin kita bisa mendengar kita harus mengasihi. Bisa setiap minggu kita juga mendengarkan kita mengasihi. Bisa setiap tahun kita juga belajar tentang mengasihi, firman Tuhan tentang mengasihi. Demikian juga dengan para murid yang dimana mereka selama 3 tahun bersama-sama dengan Yesus. Mereka bukanlah orang baru. Mereka orang-orang Yahudi yang dimana mereka juga belajar tentang kasih. Kasih tidaklah hal baru, tetapi Yesus mengajarkan ada sesuatu nih, perintah baru. Dia mengatakan, kuberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Perintah baru yang diberitakan dan diberikan Yesus kepada para muridnya untuk saling mengasihi sama seperti Yesus telah mengasihi para murid. Dan hal ini dimaksudkan bukan berarti Yesus tidak tahu bahwa para muridnya tidak tahu tentang kasih. Yesus juga bukan berarti mau menggantikan perintah-perintah yang lama. Melainkan perintah yang baru ini dimaksudkan sebagai penegasan bahwa dasar dari perintah baru ini adalah Yesus. Sebagaimana ia mengasihi para murid, demikian juga para murid harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, kasih Yesus bukan hanya contoh semata. Selama 3 tahun mereka menjalani relasi intens. Para murid mengikuti Yesus, kemanapun Yesus pergi diikuti. Apapun pengajaran Yesus mereka tahu. Dan demikian itulah memang contoh yang baik, tetapi bukan hanya itu yang dimau Tuhan. Melainkan apa yang mau dikatakan bahwa pertama-tama kasih Yesus yang berasal dari Allah adalah anugerah yang memberdayakan para murid untuk mewujudkan kasih. Nah, kasih yang bagaimana? Kalau kita melihat perjalanan pelayanan Yesus,
kasih yang diberikan pada para muridnya, kasih yang diberikan kepada orang-orang lain, kasih yang selalu memberikan bagi orang-orang yang mungkin terpinggirkan, orang-orang yang tidak biasanya untuk dikasihi. Nah, kita juga bisa melihat dalam kisah yang dialami oleh Petrus yang telah kita baca bersama-sama dalam Kisah Para Rasul, di mana Petrus di situ mempertanggungjawabkan baptisannya kepada Kornelius. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, Kornelius itu adalah seorang kebangsaan Itali. Nah, ia perwira pasukan yang tinggal di Kaisarea. Nah, permasalahannya ketika terjadi pembaptisan Kornelius, jemaat di Yerusalem pada waktu itu mempunyai pandangan yang beda dengan Petrus. Mereka mempunyai paradigma, mereka mempunyai pemikiran bahwa karya Kristus itu hanya diperuntukkan bagi orang Yahudi. Hanya untuk orang komunitas Yahudi. Jadi ketika ada orang luar, orang-orang yang di luar Yahudi itu dianggapnya najis, dianggap haram, dianggap kafir. Jadi mereka merasa berberat hati menerima, kok Petrus kamu kenapa membaptis orang non-Yahudi? Kan mereka itu bukan orang yang diperuntukkan, bukan umat Allah, bukan umat Kristus. Nah, terkadang kita pun seperti ini, gitu kan? Dalam kehidupan sehari-hari kita kadang menolak orang-orang yang kita anggap, wah, gak layak. Orang-orang yang mungkin kita anggap berbeda daripada kita menganggapnya mereka kafir, kita menganggap mereka najis, menganggap mereka haram, tidak layak mendapatkan kasih Allah. Kita merasa membenci mereka, kita merasa diri kita lebih benar, kita sama terkadang seperti jemaat di Yerusalem pada waktu itu. Kita punya paradigma bahwa kasih Allah itu hanya untuk orang-orang tertentu. Orang-orangnya siapa? Ya orang-orang yang mungkin bagi kita, oh orang ini standarnya sesuai kita, boleh. Orang ini memang diperuntukkan kasih Allah. Orang ini memang jalannya. Nah, kita kadang-kala punya paradigma yang sama seperti jemaat di Yerusalem. Nah, menanggapi hal ini Petrus menjawab berbagai pertanyaan dengan menjelaskan melalui penglihatannya. Dalam bacaan kita telah dijelaskan berbagai penglihatan yang dialami oleh Petrus. Dia melihat ada hewan-hewan haram bagi orang Yahudi pada waktu itu, lalu disuruh makan. Lalu ada kata-kata yang sering kita pakai ya, bahwa apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Nah, Bapak Ibu, ini bukan kita berbicara tidak makanan ya, kita tidak berbicara tentang makanan. Ini adalah simbol di mana ketika pada waktu itu paradigmanya Kornelius adalah orang yang dianggap haram, melalui penglihatan simbol-simbol yang dialami oleh Petrus mau mengatakan bahwa halal dan haram di dalam Kristus itu sudah tidak dipakai, sudah tidak relevan. Allah mau menunjukkan bahwa dulu memang engkau menganggapnya haram, menganggapnya najis, menganggapnya orang-orang yang tidak pilihan. Tapi sekarang hal itu dianggap sebagai hal yang halal,
Kornelius dihisap menjadi bagian dari komunitas Allah. Nah, kalau mereka seumpamanya jemaat ini menolak apa yang telah terjadi dan menjadi kehendak Allah, bukankah sama seperti mereka melawan Allah? Kita kadang-kadang juga menolak. Seumpamanya kalau ada orang jahat terus dikasih sesuatu yang baik hidupnya, kadang kita mikir, kenapa sih kok orang yang jahat selalu yang hidupnya lurus, hidupnya enak, nyaman? Kenapa sih kok harus orang-orang itu? Kita kok menderita, orang itu kok enak? Kenapa sih kok Tuhan mengampuni orang-orang lain? Kita kadang membatasi karya kasih Allah. Padahal Allah itu tidak terbatas. Siapa kita membatasi Allah? Siapa kita berani membatasi kasih karya Allah? Padahal perintah baru itu juga berkata, supaya kamu saling mengasihi. Kalau saling itu kan timbal balik, tidak satu arah, timbal balik. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, kasih Yesus ini yang bagaimana? Yaitu kasih Yesus yang kepada manusia. Kalau kita memang ngomongnya saling mengasihi, maunya kan kalau mengasihi ya balasnya mengasihi. Kalau kita mengasihi tapi dibalasnya, kadang kan ada peribahasaan air susu dibalas air tuba. Saya lupa tiba-tiba. Kebaikan dibalas kejahatan. Kita nggak mau kadang, wah aku udah berlaku baik ke orang ini nggak tahu terima kasih. Manusiawi kita seperti itu. Tetapi Yesus hari ini mengajarkan melalui perintah barunya bahwa seperti Yesus mengasihi manusia, Yesus itu mengasihi manusia. Apakah ada syaratnya? Tidak. Bukan harus yang baik, tidak. Apakah Yesus menebus dosa manusia itu pilih-pilih yang mana yang mau ditebus? Tidak. Semua manusia ditebus. Bahkan alam semesta ini pun ditebus. Jadi Allah tidak pilih-pilih mengasihi. Kasih Allah melalui Yesus. Ia hadir dalam pelayanannya, hadir kepada orang berdosa, kepada pemungut cukai, kepada pelacur, kepada orang-orang penyakit kusta yang dianggap najis, kepada orang-orang yang terpinggirkan, kepada orang-orang yang dianggap tidak baik oleh orang Yahudi, orang-orang yang tersingkirkan dari komunitas masyarakat. Yesus hadir, datang kepada mereka memberikan kasih. Kasih Allah melalui Yesus memberdayakan orang yang mendapatkan kasih itu. Jadi kalau orang dapat kasih, kalau dicintai itu kan enak, menyenangkan. Kita kalau merasa dicintai itu kan penuh gitu kan. Selalu penuh. Selalu ceria. Coba kalau di rumah tidak ada cinta dan kasih. Yang ada keluar itu muring-muringan. Apakah senang dalam lingkup ruangan yang muring-muringan? Kan enggak. Marah-marahan, saling membenci, saling menyakiti dengan kata-kata, perbuatan, pikiran. Kan tidak menyenangkan. Kalau kita merasakan kasih, pasti kita senang. Coba kalau di gereja ini penuh dengan kasih, kita suka melayani. Oh senang. Karena gereja ini penuh dengan kasih. Kita melayani dengan sungguh-sungguh, diapresiasi sekecil apapun. Kita melayani ya dengan cuma-cuma gak masalah. Karena merasakan kasih satu dengan yang lain. Nah inilah saktinya kata kasih. Kalau dalam tema kita adalah tuah kata kasih. Tuah itu adalah artinya sakti. Artinya dia punya kekuatan. Kata itu punya kekuatan, punya berkat,
punya pengaruh yang besar. Kenapa kasih punya sakti? Kenapa kata kasih itu sakti? Karena kasih itu memberikan pengaruh yang besar. Kita bisa melihat dalam seluruh kesaksian Injil bahwa setiap orang-orang yang dikasihi Yesus itu mengalami sukacita, mengalami pengaruh dalam hidupnya. Mereka bertobat, kemudian mereka berubah, tidak lagi seperti yang dahulu. Mereka kemudian mengalami kasih dan membagikan kepada banyak orang. Mereka bertobat, berbalik dari setiap perilaku, bahkan mereka mengalami transformasi pemikiran. Sama yang terjadi pada jemaat di Yerusalem. Mereka mengalami transformasi, mereka tenang kemudian, memuliakan nama Tuhan bahwa, Yesus sekarang datang kepada bangsa-bangsa, bukan hanya orang Yahudi. Jadi ketika orang merasakan kasih, cinta yang daripada Allah itu diberdayakan. Bahkan saking meluapnya, mau membagikan kasih itu kepada orang-orang di sekitar. Nah, orang yang mengalami kasih Allah harusnya dapat mewujud nyatakan kasih itu terhadap orang lain. Memang Bapak Ibu, mengasihi itu tidak aman dan nyaman. Tadi kita sudah mengatakan ya di awal bahwa mengasihi itu tidak mudah. Bagaikan orang kalau mau memeluk. Memeluk itu kan membuka tangan. Gak mungkin meluk itu kayak gini kan. Memeluk itu pasti membuka tangan. Kalau kita membuka tangan, kita bagi terbuka. Bagi siapa saja yang mau kita peluk. Entah orang itu berduri, menyakiti kita pada akhirnya. Entah orang itu kemudian tidak sempurna, membuat kita kecewa. Tetapi kalau kita mengasihi, berarti kita mau membuka diri kita bagi orang lain. Apapun resikonya. Mengasihi itu pasti akan mempunyai resiko. Kalau kata Pendeta Yoas dalam bukunya dikatakan mencintai itu tidak efisien. Contoh saja seorang anak mencintai orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah tua, harus mengorbankan waktu merawat. Atau seorang ibu kepada anaknya, meskipun bandelnya minta ampun, mengorbankan perasaan kecewanya. Mencintai itu tidak efisien. Tapi mencintai itu diperlukan. Karena ketika kita mendapatkan kasih Allah, harusnya kita mencintai, mengasihi satu dengan yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kutipan buku Seni Mencinta yang dituliskan oleh Erich Fromm, dikatakan bahwa cinta bukan hanya ada dalam kata saja. Kasih bukan hanya ada dalam kata saja. Mereka yang mengasihi akan selalu memiliki inisiatif untuk menunjukkan dalam sikap. Tidak harus berlebihan, tetapi layaknya memupuk bunga, ditumbuhkan dengan sikap sederhana dan kesabaran. Selamat mengasihi satu dengan yang lain. Amin. Jemaat diundang berdiri. Bersama umat masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Dan mengingat janji kita dalam baptisan kita,
kita bersama mengikrarkan pengakuan iman kita sesurut dengan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, dan dari sana duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Tiba saatnya kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan atas kasih Allah yang boleh Tuhan curahkan dalam hidup kami. Kami tahu kami belum sempurna, kami tahu kami masih sering melukai orang-orang di sekitar kami. Tetapi kami diingatkan pada hari ini Tuhan, bahwa kami harus saling mengasihi. Jika kami merasakan kasih Allah, maka kami harus mengasihi. Siapapun orangnya, apapun itu, dalam kekurangan dan kelebihan, ajar kami mengasihi mereka. Ajar kami mengasihi sesama kami. Ya Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami teringat kepada kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau yang menolong, Engkau yang memberkati setiap kami, baik yang hadir di tempat ini, baik yang berada di rumah masing-masing. Tuhan, kami mohon Engkau yang memberikan kami terus-menerus kekuatan menjalani kehidupan ini. Dalam suka dan duka, dalam pergumulan yang ada, kami tahu Tuhan, bahwa hanya Engkaulah kekuatan dalam hidup ini. Maka ajar kami Tuhan dengan hikmat, dapat terus-menerus melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Engkau yang memberikan kami kesehatan, Engkau yang memberikan kami berkat, Engkau yang memberikan kami kecukupan, Engkau yang memberikan kami penyertaan terus-menerus, hari demi hari. Tetapi kami teringat Tuhan, bagi umat-Mu yang saat ini sedang lemah secara fisik. Kami berdoa ya Tuhan, bagi Ibu Linawati Junaidi, Bapak Rudi Haryono, Ibu Listiawati Wiono, Ibu Agustina Atmaja, Bapak Margono, Bapak Habil Tanujaya, Ibu Siantina. Engkau yang menolong mereka yang saat ini sedang lemah secara fisik. Engkau yang memberikan mereka kekuatan Tuhan dalam setiap proses pemulihan mereka, dalam setiap pengobatan yang boleh dilakukan. Kami percaya itu semua adalah alat Tuhan untuk menyembuhkan setiap kami yang sakit. Maka Tuhan, Engkau yang menolong mereka, memberikan kekuatan dan penghiburan, bahkan Engkau yang memberikan kecukupan, sehingga mereka boleh melalui setiap proses demi proses dengan kasih penyertaan Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, bagi umat-Mu yang sedang dalam proses pemulihan. Kami mau berdoa bagi Ibu Watiningsih, Ibu Mariska Aryani, Bapak Gunarto Agus, dan Ibu Yuli. Kami berdoa bagi mereka dalam pemulihan mereka. Kami bersyukur jika mereka boleh merasakan pemulihan demi pemulihan. Tapi kami percaya Tuhan, di balik semua itu, ada satu hal yang boleh kami pelajari. Maka Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan kekuatan dan penghiburan. Jangan lepaskan tangan-Mu Tuhan bagi mereka yang saat ini sedang lemah secara fisik, sebab tangan Tuhanlah yang menopang kehidupan mereka.
Kami juga mengingat Tuhan saat ini bagi setiap kegiatan demi kegiatan di gerejamu di GKI Indramayu. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati bagi setiap program-program yang ada. Supaya dalam sepekan ini jika ada program-program yang akan kami lakukan, itu semua Tuhan bukan hanya untuk kepentingan kami sendiri, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau yang menolong setiap orang-orang yang Tuhan pakai, Engkau yang memberikan hikmat dan mengurapi mereka satu persatu. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi bangsa dan negara kami, Engkau yang menolong, Engkau yang memberkati, baik setiap pemimpin dari tingkat pusat hingga daerah. Tuhan, kami percaya tangan Tuhan tidak lepas daripada mereka. Urapi mereka Tuhan, tegur mereka jika mereka melakukan kesalahan, dan Tuhan yang menolong memberikan hikmat supaya mereka dengan kasih daripada Tuhan boleh memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa bagi kami sebagai bagian dari masyarakat Indonesia. Tuhan yang menolong kami untuk ikut serta boleh mewujudkan negara yang baik, negara yang sejahtera, negara yang ramah, negara yang boleh menjadi contoh bahwa kami hadir di tengah-tengah masyarakat Indonesia melalui kasih Allah yang boleh terpancar dalam diri kami, hidup kami, perilaku kami, perkataan kami. Inilah Tuhan seru doa kami yang jauh daripada sempurna, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur kita atas kasih dari Allah dengan mengingat firman Tuhan, Mazmur 52 ayat yang ke-11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, ku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. Kini kita akan membawa persembahan kita yang telah kita kumpulkan bersama dengan diiringi pujian Kidung Jemaat 302. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, terima kasih atas seluruh anugerah yang boleh kami terima di dalam kehidupan kami. Terima kasih apa yang telah kami terima sebagai berkat dan anugerah-Mu. Saat ini Tuhan, bersama kami membawa persembahan yang telah kami kumpulkan bersama ini. Kiranya Tuhan mengubah benda yang mati ini menjadi karunia yang hidup, sehingga berguna untuk pelayanan gereja Tuhan di tempat ini. Demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan,
ampuni akan dosa dan kesalahan kami, dan ajarkan kami untuk mempersembahkan yang lebih baik. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Jadilah saksi Kristus. syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan memperlengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita semua. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya.
tercipta. Pujilah Tuhan untuk selamanya, semuanya ketetapannya pun kekal. Biarlah semuanya memuji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Pujilah Tuhan yang keagungannya mengatasi segenap alam semesta. Pujilah Dia hai semua malaikatnya, pujilah Dia hai tentaranya. Pujilah Dia hai matahari dan bulan, pujilah Dia hai bintang-bintang. Pujilah Tuhan hai langit yang mengatasi langit di atas langit. Pujilah Dia hai air di atas langit, puji Tuhan di sorga. Baiklah semuanya memuji Tuhan, sebab Dia memberi perintah semua tercipta. Pujilah Tuhan untuk selamanya, semuanya ketetapannya pun kekal. Biarlah semuanya memuji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Pujilah Tuhan yang keagungannya mengatasi segenap alam semesta. Pujilah Tuhan hai ular-ular naga dan segenap samudra raya. Pujilah Dia hai api salju hujan es, hai kabut dan hai angin badai. Pujilah Tuhan hai binatang yang liar, melata dan segala hewan. Pujilah Dia hai burung-burung yang terbang, puji Tuhan di bumi. Baiklah semuanya memuji Tuhan, sebab Dia memberi perintah semua tercipta. Pujilah Tuhan untuk selamanya, semuanya ketetapannya pun kekal. Biarlah semuanya memuji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Pujilah Tuhan yang keagungannya mengatasi segenap alam semesta. Pujilah Tuhan hai raja-raja bumi, pujilah Dia hai bangsa-bangsa. Pujilah Tuhan wahai para pembesar, wahai pemerintah di dunia. Pujilah Tuhan wahai para teruna, hai anak-anak darah. Hai orang tua dan anak-anak muda, puji Tuhan di bumi. Baiklah semuanya memuji Tuhan, sebab Dia memberi perintah semua